Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita bersama-sama membaca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini, hari Sabtu subuh ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Mabadi'ul Islam, prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus thalabul ilm, menuntut ilmu agar kita bisa memahami apa itu Islam. Karena banyak di antara kaum muslimin yang dia mengaku saya muslim, saya beragama Islam, tapi dia tidak tahu Islam itu apa. Ya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui rukun la ilaha illallah. Tidak mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian tidak tahu konsekuensinya, tanggung jawabnya. Itu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada maknanya dan ada konsekuensinya. Ya, itu baru syahadat, belum sholatnya, belum yang lain. Maka mari kita terus-menerus istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i agar kita paham tentang agama kita, yaitu agama Allah, yaitu al-Islam huwa dinullah. Islam adalah agama Allah, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makna la ilaha illallah yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang sempurna, makna yang tepat yang perlu kita terus ya mengkajinya, yang terus kita sampaikan kepada umat agar ya betul-betul paham tentang makna la ilaha illallah yang sebenarnya, yang sempurna, ya. Kemudian setelah makna la ilaha illallah, kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ada berapa? Ada 7 syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui. Yang kedua adalah ya, yang kedua adalah al-yaqin, meyakini, ya. Al-ilmul yaqinu, yang pertama ilmu, mengetahui. Yang kedua al-yaqin, yaitu meyakini kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga adalah al-ikhlas, ikhlas dalam menyatakan la ilaha illallah. Yang keempat adalah as-sidq, jujur dalam menyatakan la ilaha illallah. Kemudian yang kelima al-mahabbah,
mencintai kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, mentaati, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah al-qabul, menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itu insya Allah akan kita bahas satu persatu tentang syarat-syarat la ilaha illallah, ada 7. Adapun pada subuh kali ini kita akan bahas syarat yang pertama, yaitu adalah al-ilm, yaitu mengetahui. Mengetahui, memahami arti atau makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, ya, kalimatul haq, kalimat kebenaran, itu la ilaha illallah. Kalimatut tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk mengetahui dan memahami betul-betul makna atau arti dari kalimat la ilaha illallah. Mengetahui makna arti bukan hanya dari terjemahannya saja. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sudah sebatas itu? Tidak. Tapi apa? Kita harus mengetahui, mencari ilmu, memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita harus memahaminya mulai dari hati kita. Hati kita harus betul-betul memahami, menghayati betul, ya, menghayati tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Diikrarkan di lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian apa? Diwujudkan dalam bentuk perbuatan dengan apa? Kita mentaati Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar la ilaha illallah sudah selesai, enggak sholat, enggak puasa, enggak ibadah kepada Allah, enggak. Ya, maka orang yang mengetahui kalimat la ilaha illallah, maka justru dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, maka dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya sungguh-sungguh. Itu ketika seseorang betul-betul memahami kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau hanya sekedar la ilaha illallah, hanya sekedar tahu maknanya saja, artinya dalam bahasa Indonesia, itu hanya biasa saja. Tapi yang Allah inginkan adalah kita betul-betul mengetahui makna, memahami dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan keseharian kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Quran surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita harus tahu syarat yang pertama apa? Kita harus tahu maknanya, memahami arti kandungan la ilaha illallah, dan kita harus apa? Konsekuensi tanggung jawab dalam mewujudkan dan mengamalkan la ilaha illallah dalam keseharian kita. Dengan cara apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Berdasarkan apa? Ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu yang dimaksud adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena bentuk daripada kita mengetahui la ilaha illallah, betul-betul memahami tadi, semakin sungguh-sungguh dalam beribadah. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak mungkin orang ketika sudah menyatakan la ilaha illallah, kemudian mengetahui arti maknanya, kemudian
ibadahnya seenaknya, tidak mungkin. Maka dia pasti apa? Dia sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sholat subuhnya terjaga, sholat zuhur 5 waktu terjaga, puasa Ramadannya terjaga, zakat mal kalau yang sudah mencapai nisab dan haul terjaga, zakat fitrah, amalan-amalan ibadah yang lain terjaga, infak sedekah. Kenapa? Dia mengetahui secara betul tentang arti kalimat la ilaha illallah. Ini orang yang betul paham. Makanya apa? Kita diwajibkan oleh Allah untuk apa? Mencari ilmu. Tentang apa? Makna la ilaha illallah. Ya, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalimat yang sangat mulia. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Kecuali mereka orang-orang yang mengakui kebenaran. Mengakui kebenaran adalah mengakui kebenaran kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi harus tahu ya tentang apa? Makna arti daripada la ilaha illallah. Ya, mengetahui la ilaha illallah dengan cara apa? Dengan cara kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, lah kita tidak tahu makna la ilaha illallah diterangkan. Apa itu makna la ilaha illallah? Apa itu konsekuensinya? Apa itu syarat-syaratnya? Apa tanggung jawab kita setelah kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah? Maka kita syarat yang pertama harus tahu, mengetahui, memahami makna arti la ilaha illallah. Kemudian apa? Mengamalkan dalam keseharian dengan apa? Dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pondasi ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang syarat yang pertama ini adalah man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan. Rasul bersabda mengatakan man mata. Nih, utamaan orang yang betul-betul mengetahui la ilaha illallah, ya. Barang siapa yang dia mati wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui, memahami kalimat la ilaha illallah. Mengetahui bukan hanya sekedar tahu makna, bukan. Tapi mengetahui, memahami di sini dalam apa? Mengetahui hatinya ikrar, menghayati, merenungkan, melisankan, diikrarkan. Kemudian apa? Diwujudkan dalam perbu. Ini baru orang yang mengetahui makna la ilaha. Paham ya? Jadi mengetahui makna la ilaha illallah artinya itu bukan hanya sekedar artinya saja. Oh, la ilaha illallah itu tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Oh, itu udah tidak. Tapi apa? Betul-betul menghayati, merenungkan, mengkaji, mengikrarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian apa? Mewujudkan la ilaha illallah dengan cara apa? Kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Maka kata Nabi Muhammad, man mata, barang siapa yang mati wa huwa ya'lam, dan dia betul mengetahui dan memahami, mengamalkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Niscaya dia akan masuk surga. Mau masuk surga enggak? Hah? Mau masuk surga atau enggak? Maka apa? Konsekuensinya adalah kita harus mengetahui makna la ilaha illallah. Setelah tahu, kita mengkajinya. Setelah mengkajinya, kemudian apa? Kita mengamalkannya dengan cara apa? Istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.